Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erna Ika Wijayanti, Sarjana Sains Terapan Magister Kebidanan dengan nomor NIDN 0722067901, dosen tetap di Prodi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kebidanan, Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban. Perkenankan, pada kesempatan ini saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam pengajaran. Outline pemaparan mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan meliputi 1. Identitas mata kuliah, dan kedua deskripsi mata kuliah, yang ketiga capaian pembelajaran mata kuliah, yang keempat materi dan metode pembelajaran, yang kelima sistem penilaian, dan keenam video pembelajaran. Identitas mata kuliah yaitu nama mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan, penempatan pada semester 3 dengan tahun akademik 2024-2025 dengan jumlah SKS 5 SKS, teori 3 SKS, prakteknya 2 SKS. Dosen pengampu dari mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan yaitu saya Erna Ika Wijayanti, Sarjana Sains Terapan Magister Kebidanan selaku PJMK dari mata kuliah ini. Kemudian ada tim yaitu Ibu Mukonitun, Sarjana Sains Terapan Magister Kebidanan Magister Manajemen, dan Ibu Nurmazia Huriin, Sarjana Terapan Kebidanan Magister Kesehatan. Deskripsi mata kuliah ini yaitu memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memahami konsep kehamilan, perubahan anatomi dan fisiologi pada ibu hamil, sehingga mampu mempraktekkan antenatal care yang sesuai dengan evidence base, sehingga bidan mampu berwirausaha mandiri dan mampu menghadapi globalisasi. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari Asuhan Kebidanan Kehamilan meliputi 1. Menganalisis konsep dasar kehamilan, yang kedua mengumpulkan data melalui anamnesis dan pemeriksaan fisik secara sistematis dan lengkap, serta menganalisis data untuk menegakkan diagnosis kebidanan pada ibu hamil. Yang ketiga, menganalisis screening resiko maternal selama kehamilan dan screening kesejahteraan janin. Yang keempat, menganalisis ketidaknyamanan yang umum pada kehamilan dan perilaku serta perubahannya. Yang kelima, memahami konsep gizi seimbang bagi bayi dan kebutuhan kehamilan. Yang keenam, melaksanakan praktek kebidanan, konsep etika kewenangan dan lingkungan dalam asuhan kehamilan dan manajemen asuhan kebidanan. Yang ketujuh, memahami metode penyusunan birth plan, screening resiko dalam kehamilan, dan persiapan keluarga. Yang kedelapan, menganalisis manajemen dan administrasi obat yang digunakan dalam asuhan kebidanan, risk assessment tools. Yang kesembilan, memahami asuhan antenatal care pada ibu hamil dengan kebutuhan kompleks. Yang kesepuluh, memahami patient safety pada asuhan antenatal, pembelajaran interpersonal dan bekerja interdisiplin, refleksi pada praktik kebidanan, kemudian penurunan risiko dan promosi kesehatan dalam antenatal. Mata kuliah pada Asuhan Kebidanan Kehamilan, materinya meliputi yang pertama, konsep dasar kehamilan dan komponen ANC. Yang kedua, screening resiko maternal selama kehamilan. Yang ketiga, pemeriksaan screening kesejahteraan janin. Yang keempat, ketidaknyamanan yang umum pada kehamilan dan perilaku serta perubahannya. Yang kelima, konsep gizi bagi bayi. Yang keenam, kebutuhan kehamilan. Yang ketujuh, konsep etika kewenangan dan lingkup dalam asuhan kehamilan. Yang kedelapan, metode penyusunan birth plan, screening resiko dalam kehamilan dan persiapan keluarga. Kesembilan, manajemen dan administrasi obat dalam kebidanan, risk assessment tools. Yang kesepuluh, asuhan antenatal pada ibu dengan kebutuhan kompleks. Yang ke-11 yaitu patient safety pada asuhan antenatal. Adapun metode pembelajaran yang dipakai pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan yaitu menggunakan sistem lecture, small group discussion, project based learning, self-directed learning, role play, demonstrasi atau simulasi, dan praktikum. Sistem penilaian pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan yaitu dilakukan dalam bentuk penugasan, ujian tulis, dan praktikum. Adapun bobot penugasan yaitu 40%,
ujian tengah semester atau UTS 10%, ujian akhir semester 20%, dan praktikum 30%. Demikian pemaparan saya, dan selanjutnya akan saya sampaikan video pembelajaran tentang ketidaknyamanan pada kehamilan sebagai berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa ketemu dalam keadaan sehat pada siang hari ini. Kita akan ketemu dalam mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan dengan subbahasan ketidaknyamanan pada kehamilan, ya. Oke, ini lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Di sini memang ketidaknyamanan ini adalah hal yang normal, ya, yang fisiologis, karena memang pada kehamilan itu banyak sekali perubahan besar yang terjadi pada tubuh ibu hamil yang akan menimbulkan ketidaknyamanan. Jadi ada adaptasinya gitu. Nah, tujuan dari pembelajaran ini nanti diharapkan calon-calon bidan ini bisa mengenali jenis-jenis ketidaknyamanan dan bagaimana cara mengatasinya atau mencegahnya gitu. Nah, apa saja faktor yang pemicu dari ketidaknyamanan ini? Salah satunya adalah karena hormon kehamilan, yaitu salah satunya hormon estrogen, progesteron, dan HCG yang menyebabkan gangguan pencernaan, reflaks, kemudian sirkulasi, dan juga perubahan kulit, gitu ya. Kemudian juga adanya perubahan anatomis fisiologis yang menyebabkan di sini rahim yang membesar sehingga menekan organ lainnya, sehingga menyebabkan terjadinya sesak nafas, nyeri punggung, dan sering PAK. Kemudian juga adanya perubahan kondisi nutrisi dan cairan, sehingga di sini mengalami kekurangan mineral, misalnya kalsium, magnesium, dan ini akan menimbulkan kram atau ketidaknyamanan berupa kram, ya. Kemudian terjadinya retensi cairan dan peningkatan sirkulasi yang bisa menimbulkan udim. Ketidaknyamanan ya pada ibu hamil ini terjadi di setiap trimester, ya, tapi tidak selalu terjadi dan berbeda-beda. Ada juga yang mengalami ketidaknyamanan lebih dari satu eh, atau beberapa, ya, dan juga apa namanya yang sering terjadi adalah salah satunya sering PAK atau buang air kecil. Hal ini disebabkan karena tekanan rahim pada kandung kemih, ya. Jadi pada kehamilan itu rahim ibu semakin membesar sehingga akan menekan kandung kemih, gitu. Dan terjadinya peningkatan perfusi ginjal akibat hormon. Nah, penata laksananya pada keluhan sering PAK ini, ibu dianjurkan untuk menghindari konsumsi cairan yang banyak ini pada menjelang tidur. Jadi, dianjurkan atau disarankan dilakukan pada pagi atau siang hari. Jadi, kalau waktunya tidur, konsumsinya cairan dikurangi. Atau ibu juga disarankan untuk senam Kegel, ya, sehingga memperkuat otot-otot di dasar panggul. Kemudian juga disarankan untuk menahan BAK, jangan menahan BAK, karena memang kalau di menahan BAK ini bisa nanti menimbulkan ISK juga. Ini akan menjadi hal yang membahayakan juga untuk ibu hamil. Keluhan yang sering dirasa atau ketidaknyamanan yang lain berupa mual muntah atau yang disebut morning sickness, ya. Ini karena disebut morning sickness karena keluhan ini biasanya terjadi pada pagi hari. Penyebabnya adalah karena peningkatan hormon HCG dan estrogen, gitu ya. Kemudian juga menimbulkan sensitivitas terhadap bau dan rasa dari perubahan hormon tersebut. Nah, ini pencegahannya, ibu bisa dianjurkan untuk makan dengan porsi kecil tapi sering, gitu. Kemudian juga disarankan menghindari makanan yang berlemak dan pedas atau yang bumbunya terlalu banyak, ya, sehingga memicu untuk rasa mual. Bisa juga disarankan vitamin B6, mengonsumsi ini boleh. Biasanya diberikan jika memang ada muntah juga, ya, dengan tentunya dengan apa namanya dari nakes. Kemudian disarankan juga menggunakan asuhan komplementer, bisa menggunakan aromaterapi yang memilih aroma lemon, peppermint, bisa juga. Kemudian mengonsumsi jahe hangat, ya, ini juga bisa meredakan mual.
Atau juga kalau ini berlanjut atau terjadi berlebihan harus dengan konsultasi atau kolaborasi dengan tim medis lain gitu ya. Karena ini mengarah ke hiperemesis gravidarum. Kemudian ada keluhan juga berupa nyeri punggung. Jadi ketidaknyamanan yang sering juga dialami adalah nyeri punggung ini. Jadi di sini penyebabnya adalah postur tubuh yang berubah pada kehamilan ini gitu ya. Nah, ini mungkin karena penambahan dari berat dari janin sehingga menyebabkan postur ibu berubah ya. Postur tubuhnya menjadi lordosis dan juga karena pelebaran ligamen. Pada saat hamil ini ada hormon relaksin gitu ya sehingga menyebabkan ligamen menjadi lebih longgar, lebih lebar. Kemudian juga adanya berat badan janin yang meningkat tadi sehingga di sini meningkatkan beban pada ibu gitu ya, pada ibu hamil. Nah, apa penata laksanaan? Ini disarankan ibu menghindari untuk berdiri atau duduk terlalu lama karena di sini tumpuannya di tulang punggung dan kaki. Ini juga menyebabkan nyeri punggung jika terlalu lama. Kemudian bisa menggunakan penyangga punggung atau bantal. Pada saat tidur bisa disanggah perutnya atau punggungnya sehingga tidak apa namanya atau bisa mengurangi pada nyeri punggung ini. Kemudian ibu juga bisa melakukan teknik body mekanik ya saat membungkuk ini dengan benar ya, jadi tidak membebankan pada perutnya. Kemudian juga disarankan untuk komplementernya bisa melaksanakan prenatal yoga untuk peregangan dan postur tubuh dan juga bisa menerapkan massage reflux ya atau pijatan lembut itu yang berirama sehingga di sini menimbulkan relaksasi di otot punggung. Kemudian juga bisa disarankan dengan kompres hangat untuk mengurangi nyeri. Kemudian ketidaknyamanan berikutnya bisa muncul berupa keringat yang berlebihan. Nah, ini adalah penyebabnya karena suhu tubuh basal meningkat gitu ya, dan juga karena perubahan hormon kehamilan. Kemudian penata laksananya apa jika ibu mengeluh pada keringatnya berlebihan? Nah, di sini disampaikan ibu harus memakai pakaian yang longgar dan bisa menyerap keringat, gitu ya, yang bahannya dari katun dan sebagainya. Jadi jangan menggunakan pakaian yang ketat sehingga di sini bisa memicu keluar keringat ya, sehingga tidak nyaman. Juga disarankan jaga hidrasi tubuh, kemudian kalau perlu, kalau memang keringatnya berlebih, boleh menggunakan kipas ya atau pendingin saat di ruangan. Kemudian juga ada konstipasi. Ini motilitas usus ya, penyebabnya adalah motilitas usus yang melambat karena progesteron tadi yang meningkat. Kemudian juga karena rahim menekan pada usus besar. Nah, ini ibu disarankan untuk mengonsumsi makanan yang berserat seperti sayuran, buah-buahan gitu ya. Kemudian disarankan juga mengonsumsi minuman yang air putih yang banyak ya, 8 gelas kurang lebih. Kemudian juga tetap aktif melaksanakan aktivitas fisik, jadi bisa melakukan kegiatan di dalam rumah ya, menyapu atau mencuci piring atau sekedar jalan kaki, jadi tetap beraktivitas. Nah, kemudian ada kram kaki. Nah, kram kaki ini karena penurunan aliran darah ke ekstremitas. Mungkin karena ibunya sering menekuk kakinya terlalu lama atau berdiri terlalu lama, ini juga bisa menimbulkan terjadinya kram. Kemudian juga karena disebabkan karena kekurangan mineral seperti kalsium dan magnesium. Ya, makanya di sini biasanya nakes atau bidan memberikan tambahan untuk kaleknya gitu ya, kalsiumnya. Kemudian juga disarankan ya untuk penata laksanaannya lain yaitu dengan melakukan peregangan otot betis sebelum tidur. Jadi ibunya disarankan untuk menggerakkan kakinya ke ujung kaki ini ya, telapak kakinya. Jadi ditarik ke depan, ke belakang, ke samping kiri kanan, kemudian memutar sehingga ada peredaran darah lancar gitu ya, sehingga tidak terjadi kram. Atau kalau terjadi kram bisa ditangani dengan memberikan kompres air hangat. Nah, keluhan lain atau ketidaknyamanan lain yaitu ada nyeri payudara. Hal ini karena memang pada ibu hamil ada peningkatan hormon, hormon estrogen dan progesteron ya. Dan juga persiapan dari payudara untuk laktasi atau menyusui.
Nah, ini ibu disarankan untuk menggunakan bra yang khusus untuk kehamilan. Karena ukuran payudara pada saat hamil dengan payudara yang sebelum hamil tentunya ada perbedaan. Sehingga khusus menggunakan bra yang untuk hamil. Kemudian juga dihindari menekan berlebihan pada daerah payudara. Bisa menggunakan bra yang tanpa kawat gitu ya, yang baju yang longgar. Kemudian apa namanya menggunakan ukuran-ukuran baju yang mungkin lebih longgar atau bra yang sesuai ukuran. Kemudian keluhan berikutnya adalah sakit kepala ringan. Ini juga merupakan ketidaknyamanan. Hal ini karena memang ada perubahan hormon juga dan juga ibu mungkin karena ada rasa stres yang menghadapi persalinan gitu ya. Ini juga akan menimbulkan sakit kepala, kemudian kurang tidur atau kurang istirahat, dan juga terjadi dehidrasi juga bisa menimbulkan sakit kepala. Nah, disarankan di sini ibunya istirahat cukup. Jadi ibu jika merasa ngantuk atau pengen istirahat harus dilakukan istirahat cukup gitu ya. Kemudian juga mengonsumsi air putih yang banyak. Jika memang perlu, boleh menggunakan kompres dingin di dahi ya, biar nyaman. Kemudian kalau keluhan ini berlarut-larut atau semakin berat, boleh melakukan konsultasi atau dilakukan kolaborasi. Kemudian ketidaknyaman berikutnya adalah heartburn yang rasa panas di dada ya. Hal ini penyebabnya karena relaksasi sphincter esofagus bawah karena adanya perubahan hormon tadi dan juga tekanan rahim yang mendorong lambung gitu. Sehingga rasa sesak juga di bagian dada gitu ya karena lambungnya terdorong oleh penekanan apa rahim. Nah, penata laksananya apa? Yaitu menghindari makanan yang berlemak yang terlalu penuh ya. Kemudian dianjurkan atau disarankan makan 2 sampai 3 jam sebelum tidur ya. Jadi tidak menjelang tidur makan sehingga menyebabkan penekanan pada dada gitu ya, pada diafragma sehingga harus ada jedanya supaya makanan bisa eh, turun ke abdomen ke lambungnya. Kemudian tidur dengan posisi kepala lebih tinggi. Nih, untuk menghindari heartburn atau rasa panas di dada. Kemudian selanjutnya ketidaknyamanan adalah insomnia pada kehamilan. Ini penyebabnya karena memang ada hormon yang meningkat yaitu progesteron sehingga mempengaruhi siklus tidur ibu, gitu ya. Nah, bagaimana penata laksanaannya? Di sini ibu dianjurkan untuk menjadwal atau menjaga jadwal tidurnya gitu supaya tetap teratur gitu ya. Kemudian memposisikan ibu supaya tidur miring ya sehingga tidak ada penekanan di daerah vena cava inferior, tidak terjadi sesak gitu ya. Dengan miring kemudian mengganjal apa namanya miring kiri mengganjal perut ataupun punggung dengan bantal tipis. Nah, memposisikan ibu nyaman ini bisa membuat ibu akan nyaman dalam tidurnya sehingga bisa istirahat dengan cukup. Nah, ini beberapa referensi yang bisa diambil untuk apa namanya materi-materi dari ketidaknyamanan dan masih banyak buku-buku di perpus nanti bisa dipakai ya untuk menambah referensi dari ketidaknyamanan. Jadi banyak sekali yang muncul ya. Salah satunya juga seperti ngidam. Nah, ini juga masuk di dalam ketidaknyamanan gitu ya. Nah, mungkin dari materi yang saya sampaikan ini ada yang kurang jelas atau ada yang ditanyakan, silakan adik-adik calon bidan. Mohon maaf Bu Erna, izin bertanya. Ya, Mbak. Ini Mbak siapa ya? Mbak Elva ya? Nggih Bu Erna, Mbak Elva. Oke, silakan Mbak Elva mau menanyakan apa? Mohon maaf Bu Erna, tadi kan sudah dijelaskan mengenai ketidaknyamanan ibu hamil itu ada bermacam-macam. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana dampak dari ketidaknyamanan ibu hamil tersebut Bu? Mohon dijelaskan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Elva ya. Oke, berarti ini sudah mulai membayangkan atau sudah mulai memahami apa yang saya sampaikan ya. Melihat ketidaknyamanan pada kehamilan ini cukup banyak ya dan bervariasi dan bisa muncul lebih dari satu gitu ya dan bisa muncul di berbeda-beda trimester gitu ya. Nah, bagaimana dampaknya kalau hal ini bisa
dibiarkan atau terus berlarut-larut? Ini ditanyakan oleh Mbak Elva gitu ya. Oke, akan saya jawab Mbak Elva. Jadi melihat dari ketidaknyamanan yang banyak ini, hal ini kalau dibiarkan terus-menerus ya, otomatis bisa mempengaruhi keadaan ibu ya dan keadaan janin. Jadi akan menimbulkan masalah secara fisik dan masalah secara psikologis gitu. Misalnya pada nyeri punggung. Kalau hal ini dibiarkan berlarut-larut, ibu tidak bisa beraktivitas, ibu akan mengeluh terus ya. Kemudian juga apa namanya, ibu menjadi tidak nyaman, ibu menjadi stres dengan keluhan-keluhan itu. Ini berpengaruh fisiknya ibu menjadi tidak bisa banyak aktivitas gitu ya. Kemudian fisiknya ibu menjadi lebih cemas. Ini apa yang terjadi pasti bertanya-tanya gitu ya. Nah, ini perlu diberi penjelasan, perlu diberikan penanganan gitu ya. Dan ini perlu disampaikan pada saat ibu periksa kehamilan atau ANJ. Jadi nanti ada selain perubahan yang terjadi pada kehamilan, juga akan muncul ketidaknyamanan. Nah, ketidaknyamanan yang fisiologis itu disebutkan apa saja, sehingga ibu tahu pada saat hamil nanti mungkin saya bisa merasakan hal-hal seperti ini gitu ya. Jadi ibu tahu, oh ini adalah ketidaknyamanan. Nah, nanti kalau itu muncul di keluhan, bisa nanti disampaikan bagaimana penata laksanaannya atau mengatasinya. Gitu, sehingga keluhan itu bisa diatasi, gitu, segera diatasi, segera ibunya merasa baik-baik lagi, gitu ya, tidak berlarut-larut. Pada janin itu juga gitu. Misalnya di sini ibu mengeluh mual muntah gitu ya. Dan ini dibiarkan ibunya tiap kali makan mual sehingga ibu menghindari untuk makan makanan tertentu. Misalnya yang ikan-ikan, bau amis gitu ya. Kalau ini dibiarkan tentunya nanti juga berdampak ke janinnya. Fisik janin menjadi mungkin pada saat lahir berat badannya kurang gitu ya. Atau mungkin juga terjadi anemia pada bayinya, pada ibunya gitu secara fisiknya gitu. Jadi itu dampak-dampak yang mungkin muncul dari ketidaknyamanan yang akan dibiarkan berlarut-larut. Nah, melihat dampak-dampak yang seperti itu sebelum mengarah ke hal yang patologis atau merembet kemana-mana, sebaiknya ini harus dikaji di saat anamnesa gitu ya, harus diatasi. Gitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan Mbak Elva dan calon-calon bidan lainnya. Eh, Mungkin sudah jelas atau ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup Bu Erna. Oke. Saya rasa materi pada siang hari ini cukup sekian ya. Eh, Bisa nanti ditambah dengan membuka referensi lain untuk melengkapi semua dari ketidaknyamanan ini gitu ya. Dan bisa saya akhiri pertemuan pada kali ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.